Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading Serpong, Paroki Alam Suci. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-29 dan misa peringatan Hari Pangan Sedunia menghargai pangan lokal, memaharapkan makanan dari lain. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Ignatius Wandi Pauli serta diiringi oleh Guru Lingkungan Santo Thomas Aquinas Gading Serpong. Marilah kita mengarahkan hati, fisik dan pikiran kita kepada Tuhan agar dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat. Sebelum perayaan dimulai, marilah kita doakan doa pembangunan Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading Serpong. Umat dipersilahkan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami umat Paroki Alam Suci, Gereja Santo Laurentius, mensyukuri iman, persaudaraan dan pelayanan yang semakin berkembang dalam beragam arah dasar Uskupan Agung Jakarta. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan memiliki sebuah gereja baru di Gading Serpong. Kami bersyukur bahwa kami akan dimuliakan untuk berkumpul, untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi tanda kehadiran-Mu. Putuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat bersatu padu dalam mewujudkan rencana Kami. Kami mohon agar seluruh komponen masyarakat dan para pemimpin pemuka di Gading Serpong, Kau anugerahi rahmat keterbukaan bagi kehadiran gereja ini, dan umat Katolik dapat menjalin kerjasama yang baik dengan mereka sebagai perwujudan kasih. Kami mohon bagi mereka yang sedang merelakan waktu, tenaga, dana, dan pikirannya, agar Kau memberikan kebahagiaan dan ketentraman hati bersama dengan keluarga dan lingkungan serta gereja. Santa Perawan Maria Benteng Gading, doakanlah kami. Santo Laurentius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
selamat pagi. Kita bersama-sama berkumpul ke gereja kita ini. Pertama-tama kita mau bersyukur untuk anugerah hidup yang baru yang Tuhan percayakan dan Tuhan anugerahkan kepada kita. Selama sepekan banyak berkat yang boleh kita alami. Melalui bacaan-bacaan suci pada hari ini bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, mau melayani dan bukan untuk dilayani. Maka marilah kita menundukkan hati kita, menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, yang berdosa, tetapi dicintai Allah dengan cinta yang tanpa batas. Kita mohon pengampunannya agar pantas merayakan Ekaristi yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Allah kepada para malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Tinggi, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk mengambil beban hidup kami masing-masing. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa Allah, kini dan sepanjang segala masa. Mari dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak menemukan hamba-Nya dengan kesakitan, tetapi apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sembelih, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan menggunakan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia ikut. Demikianlah sabda Tuhan.
sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta rahmat Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku lakukan bagimu." Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu minum piala yang harus aku minum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum piala yang harus aku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu sudah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Putra Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan
tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Bapak-bapak, anak-anakku dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat semua ya? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-29 tahun B. Pada hari ini, menurut kalender liturgi, kita minggu ini adalah hari Minggu misi sedunia. Tetapi bertepatan dengan hari misi sedunia, kita juga bertepatan dengan hari pangan sedunia. Maka renungan atau doa hari ini bukan dibawa oleh saya, tetapi dibawakan oleh Bapak Uskup kita, Bapak Uskup Adilan Suwiryo. Maka marilah kita mendengarkan dengan sesama. Semoga dengan butir-butir permenungan Bapak Uskup membantu kita untuk sungguh-sungguh menghayati kehidupan kita, terlebih khusus penghargaan kepada mereka, orang-orang yang di balik layar tetapi ambil bagian besar dalam kehidupan kita. Maka marilah kita dengan hikmat mendengarkan permenungan dari Bapak Uskup. Para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Setiap tanggal 16 Oktober, kita memperingati Hari Pangan Sedunia dengan merayakan dan memaknainya dalam terang iman kita. Badan Pangan dan Pertanian Dunia tahun ini mengangkat tema hak atas pangan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Para petani, peternak, dan nelayan menyediakan pangan untuk memberi makan seluruh penduduk dunia. Namun masih ada 733 juta orang di dunia ini yang mengalami kelaparan. Saudari-saudari kita para petani, peternak, dan nelayan menjadi tumpuan keberlangsungan hidup kita. Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi roda penggerak utama dalam pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, di tengah sumbangsi positif sektor pertanian ini, kesejahteraan petani masih rendah. Para petani menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, lahan sempit, kurangnya kualitas penyuluhan pertanian, keterbatasan akses pasar, kesulitan akses kredit, biaya logistik pangan tinggi, kesenjangan infrastruktur, upah, dan kesejahteraan yang rendah. Sensus Pertanian 2023 melaporkan terjadi penambahan jumlah petani gurem di Indonesia. Dari 14,25 juta petani pada tahun 2013 menjadi 17,2 juta petani pada tahun 2023. Sebesar 62% lebih dari total 27,763 juta petani pengguna lahan hanya menggarap lahan kurang dari setengah hektar. Saudara-saudari kita ini juga menghadapi tantangan upah dan kesejahteraan yang rendah. Upah pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sekitar 55.000 per hari. Upah kerja ini terendah dari 17 sektor lapangan kerja. Upah buruh bangunan lebih tinggi dari buruh tani
yang rata-rata 90.000. Upah yang rendah ini tidak sebanding dengan beban kerja yang berat serta biaya hidup yang terus meningkat. Kondisi ini diperburuk dengan harga hasil pertanian yang sering tidak stabil, sehingga pendapatan petani menjadi tidak menentu. Maka tidak mengherankan jika Badan Statistik Nasional pada bulan Maret 2024 melaporkan angka kemiskinan masyarakat perdesaan yang mayoritas petani tinggi, yakni 11,79%. Persentase ini lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan penduduk Indonesia sebesar 9,03%. Kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor pertanian dinilai oleh banyak pengamat kurang efektif dan tidak tepat sasaran. Upaya-upaya untuk mengembangkan swasembada padi, jagung, kedelai, bawang putih, gula, dan daging sapi dari tahun 2015 hingga tahun 2021 dinilai tidak berhasil. Demikian pula program food estate yang dilakukan dari tahun 1996 hingga tahun 2023. Maka impor 8 kebutuhan pokok pangan terus meningkat dari tahun 2000 sebesar 10,81 juta ton menjadi 29,01 juta ton pada tahun 2022. Untuk memenuhi ketersediaan pangan, Indonesia tergantung pada impor gandum 100%, bawang putih 100%, kedelai 97%, gula 70%, daging sapi atau kerbau 50%, jagung 10%, dan beras 10-15%. Ketergantungan pada bahan pangan impor ini tidak hanya kurang menguntungkan petani kita, namun juga mempengaruhi pola makan masyarakat. Nenek moyang kita mengkonsumsi makanan berbasis keanekaragaman pangan lokal yang sehat dan ramah lingkungan. Lambat laun, pola makan berubah menjadi berbasis beras dan gandum. Yang lebih memprihatinkan lagi ada pandangan masyarakat bahwa mereka yang mengkonsumsi pangan lokal itu identik dengan orang miskin. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Dengan melayani dan mengorbankan dirinya, Tuhan Yesus menganugerahkan kehidupan sejati kepada kita semua. Pemberian diri Tuhan Yesus ini mengingatkan kita akan peran saudari-saudara kita para petani dan nelayan yang memberikan diri untuk menjamin keberlangsungan hidup kita, pun jika kesejahteraan mereka sendiri kurang kita hargai. Melihat situasi pangan dan petani di negeri kita yang sedang tidak baik-baik saja, perayaan Hari Pangan Sedunia Keuskupan Agung Jakarta tahun ini mengambil tema menghargai pangan lokal, memartabatkan petani dan nelayan. Tuhan Yesus begitu menghargai orang yang memberi makan dan minum kepada saudara-saudaranya yang lapar dan haus. Ia mengidentikan dirinya dengan yang lapar dan haus, serta menjanjikan kerajaan Allah bagi yang memberi makan dan minum kepada mereka. Yesus berkata, "Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum." Penghargaan Yesus kepada saudara-saudara kita yang memberi makan ini mendasari sikap kita untuk menghargai saudara-saudara kita, para petani dan nelayan. Namun, karena sebagian besar kita tinggal di wilayah perkotaan, kita mungkin kurang dapat memahami dengan baik perjuangan dan sukacita petani. Bahkan ketika kita sedang makan, kita seringkali tidak mengingatnya. Padahal setiap butir nasi adalah hasil tetesan keringat para petani yang bekerja keras di sawah dan ladang mereka. Paus Fransiskus
dalam kesempatan audiensi umum 10 Januari 2024 berkata begini, "Katakan kepadaku bagaimana kamu makan, dan aku akan mengatakan kepadamu hati macam apa yang kamu miliki." Cara makan kita mencerminkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bapak Suci mengkritik sikap ragu sebagian orang. Ada orang yang makan terlalu banyak, ada orang yang makan terlalu sedikit. Kita diajak untuk membangun relasi yang baik dengan makanan dan mereka yang menyediakannya, sehingga kita mampu menghargai mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk menghargai saudari-saudara kita petani yang kebanyakan tinggal jauh dari kita? Kita dapat mulai dari hal-hal kecil dan sederhana di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam komunitas, di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja kita. Hal-hal sederhana dapat kita lakukan, misalnya, pertama, penyadaran pentingnya menghargai makanan. Ini dapat dilakukan di dalam keluarga, sekolah, kegiatan pendidikan iman anak dan remaja, pertemuan lingkungan, paroki, kelompok-kelompok kategorial, warga lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Kita perlu terus-menerus mempromosikan keanekaragaman makanan lokal yang sehat, tidak membuang makanan, berbagi makanan berlebih dengan saudari-saudara kita yang lapar, tidak menimbun makanan di rumah, dan lain-lain. Kita dapat mempromosikan kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek baik dalam menghargai makanan dan petani, misalnya lewat lomba membuat konten media sosial dan mempublikasikannya. Kedua, kita dapat mengembangkan ketahanan dapur keluarga dengan menanam tanaman aman seperti sayur-sayuran, buah-buahan di pekarangan rumah dengan pot-pot atau inovasi pertanian perkotaan lainnya. Inisiatif-inisiatif seperti ini bukan hanya memberikan keuntungan ekonomis dan kesehatan, tetapi juga berkontribusi untuk perawatan lingkungan. Ketiga, kita dapat membantu pengembangan pemberdayaan para petani, peternak, dan nelayan lewat berbagai cara. Bisa berupa pemberian bantuan peralatan usaha, inovasi teknologi pertanian, pemasaran yang adil, dan lain-lain. Dalam rangka ini pula, Keuskupan Agung Jakarta sudah mengirimkan surat mengenai aksi peduli sesama Hari Pangan Sedunia kepada Dewan Paroki, pengurus gereja dan Papa, seksi pengembangan sosial ekonomi paroki, dan panitia Hari Pangan Sedunia. Gerakan-gerakan ini hanya sebagai contoh dan dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat masing-masing. Akhirnya, bersama-sama dengan para imam dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian yang telah berperan dalam upaya-upaya untuk menghargai pangan dan saudari-saudara kita yang mengusahakannya. Semoga upaya-upaya yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan dapat menjadi jalan untuk menampilkan wajah Allah yang peduli, berbelas kasih, dan terlibat. Semoga kita umat Keuskupan Agung Jakarta terus berjalan bersama dengan semangat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi, dan tidak lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Salam sehat, berlimpah berkat untuk Anda sekalian, keluarga-keluarga, dan komunitas Anda. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan butir-butir renungan dari Bapak Uskup pada hari Pangan Sedunia. Satu tambahan dari saya. Dalam doa-doa kita dan secara khusus ketika kita mau makan, dalam doa-doa makan kita
warung setelah makan, mari kita bersama-sama mendoakan mereka, para petani, peternak, para nelayan, dan orang-orang yang terlibat dalam makanan yang tersedia di hadapan. Entah ketika makan di mal, entah di rumah, dan dimanapun, kita selipkan doa-doa kita untuk mereka. Maka marilah kita bersama-sama hening sejenak, kita membangun satu niat baik untuk kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita, minimal selama sepekan ke depan. Bersama dengan niat-niat kita, mari kita bangkit berdiri, kita kembali mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Sang disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa yang Bapa keselamatan kita. Bagi para warga yang diserahkan tugas-tugas pelayanan tertentu dalam gereja dan masyarakat, semoga Allah Maha Baik memberkati mereka untuk selalu tekun dalam doa serta penuh semangat dalam pelayanan, seperti Kristus yang datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Bagi para biarawan dan biarawati kontemplatif, semoga Allah Bapa Maha Kasih mengajari kita untuk menghargai kehidupan para kontemplatif yang penuh laku tobat dan doa, serta mendoakan mereka untuk tetap setia dalam panggilannya. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang sedang mencari Allah, semoga Allah Maha Bijaksana memberkati mereka agar tidak ragu-ragu untuk berwawancara dengannya melalui doa yang keluar dari lubuk hati dan melalui perjumpaan penuh kasih di antara kita. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa Maha Penyayang mengajari kita untuk berani melayani sesama, seperti Kristus yang telah menyerahkan dirinya demi keselamatan kita. Marilah kita mohon. Marilah kita juga mendoakan intensi misa hari ini. Mohon kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan kekal untuk Allah, Paramita Octavia, Christina Bongsunzi, Hendra Limantoro, Yohanes Tuga, Fabianus Luer, Mama Maria Magdalena Kartibua, Yohanes Joni Budi, Pascalina Budi, Agus Santoso, Immanuel Suhartono, Veronica Linawati, Ignatius de Loyola Eko Setiawan, Agus Hadi Sucipto, Ramuna Solehin T. Atmaja,
Teresa Juliawati, Maria Levina Rita Susilawati Mulawadi, Vincentius Budi Sarjono, Thomas Suwanto, Lina Chu. Kita memohon kelancaran rekoleksi komunitas peta paroki, kesembuhan dan pemulihan Bapak Markus Tia Atmaja, Ibu Lucy dan Bapak Andika, agar segera selesai masalah mama secara tuntas dan transparan. Kesehatan untuk Ibu Veronica Kone, kelancaran operasi vaskuler, kesembuhan Ibu Paulina Yeni. Kita bersama-sama bersyukur atas ulang tahun perkawinan ke-27, terkabulnya doa novena Salam Maria untuk kesehatan Alexander. Marilah kita mohon. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Secara khusus juga untuk Bapak Ponco, semoga apa yang diusahakan oleh keluarga para dokter boleh membantu pemulihan bagi mereka yang sakit, khususnya bagi Bapak Ponco. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para petani, para nelayan, peternak, dan orang-orang yang ambil bagian dalam pertumbuhan kehidupan kami. Semoga Engkau memberkati karya pelayanan mereka, apa yang mereka usahakan senantiasa Engkau berkati. Engkau berkati juga keluarga-keluarga mereka, agar dari mereka kami boleh belajar untuk bersyukur dan senantiasa mendoakan mereka. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak, kita panjatkan doa pribadi kita. Untuk doa kita, marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan pada Putra-Mu Yesus yang rela merendahkan diri untuk melayani kami. Anugerahilah kami semangat pelayanan yang rendah hati, dan kabulkanlah doa-doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang ungkapan syukur dan kenangan atas putra-Mu yang telah rela menderita dan wafat di salib demi keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala,
sekali lagi mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Akulah seiman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Kami yang berkumpul di gereja ini, seluruh umat manusia, khususnya umat-Mu di paroki Alam Sutra. Juga mereka yang telah meninggal dunia. Dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Laurentius, Santo Santa pelindung kami, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami daya sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama-mu. Saudara-saudari, lihatlah Dia. Dialah anak hamba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yang memanggil kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memperkenankan kami mengambil bagian dalam kurban pecahan ini. Semoga kami juga dapat mengambil bagian dalam semangat pengorbanannya untuk kami terapkan pada tugas dan pelayanan kami kepada sesama, dan arahkanlah pandangan kami selalu kepada hidup abadi sebagai Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian akan beberapa pengumuman. 1. Misa Hari Raya Kemenangan arwah semua orang beriman akan diadakan pada hari Sabtu 2 November pukul 7:30 malam di Gereja Santo Laurentius. Pendaftaran intensi arwah melalui Google Forms paling lambat hari Rabu 30 Oktober. 2. Kegiatan-kegiatan paroki di Gereja Santo Laurentius mohon partisipasi imam. Adorasi sakramen Maha Kudus, kuatkan hatimu, ia memanggil engkau, akan diadakan pada hari Jumat 25 Oktober pukul 7:30 malam di aula gereja. Misa Rahmat Ilahi akan diadakan pada hari Kamis 24 Oktober pukul 2:30 sore di gereja. Misa hari ulang tahun perkawinan bulan Oktober akan diadakan pada hari Minggu 27 Oktober pukul 8:30 pagi di gereja. Festival Remaja atau Teens Fest bersama Bina Iman Remaja Paroki akan diadakan pada hari Minggu 27 Oktober pukul 10:30 pagi di DKP Paroki. Para remaja di kemudian hari. Donor darah kerjasama seksi PST Paroki dan PNP akan diadakan pada hari Minggu 27 Oktober pukul 10:30 siang di aula gereja. Seminar kitab suci Iman dalam Penderitaan bersama Emmaus Journey akan diadakan pada hari Sabtu 16 November pukul 8:30 pagi di DKP Paroki. Rekoleksi bagi pasutri dan single parent Unfoldable Destiny bersama Marriage Encounter Paroki akan diadakan pada hari Sabtu 30 November pukul 8 pagi di DKP Paroki. Dalam rangka penyelesaian pembangunan Gereja Santa Perawan Maria Benteng, panitia pembangunan gereja mengadakan konser musikal orkestra Thanks Be to God pada hari Jumat 22 November pukul 7 malam di Gereja Santa Perawan Maria Benteng Gading Serpong. Tiket dapat diperoleh dengan scan barcode pada banner di sekitar gereja atau panitia konser. Panitia Natal 2024 membutuhkan donasi kain pecah untuk persiapan dekorasi Natal. Tersedia box penampungan di pintu masuk gereja dan aula. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama. Eleonora Clarissa Harja dari lingkungan Santo Patricius dengan Godfrey Davis dari lingkungan Santo Figur. Angelina Kelly Dartanto dari lingkungan Santa Sabina dengan Christopher Ricky dari Paroki Kalideres. Adrianus Arya Pandu Wijaksana dari lingkungan Santa Clara dengan Frenny Marcelina Emanuela Nusanti Tambunan. Verena Ivana Prayitna dari lingkungan Santa Felicitas dengan Eric. Elizabeth Whitney Angelia dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis dengan Nico Purnomo. Laurentius Franz Bernard dari lingkungan Santo Yohanes de Brito dengan Gracia Mutiara Minta Karina. Patricius Dewi Agnes Ratulani dari lingkungan Santo Figur dengan Dominika Liliana Levina dari Paroki Serpong. Daniel Mary Intan dari lingkungan Santa Agnes dengan Josephine Karina dari Apantini Iskandar dari Paroki Serpong.
Francisca Evelina Larissa dari lingkungan Santa Faustina, dengan Adrianus Yuda Eka Bana dari Paroki Kranji Bekasi, Germanus Jeffrey Pratama dari lingkungan Santa Clara, dengan Amelia Nina Foni Ravenska dari Paroki Pasar Minggu, Emiliana Hetati dari lingkungan Santo Bonifasius, dengan Titus Setiawan Nugraha dari Paroki Parung Bogor, Agustinus Kevin Juliawan Surya dari lingkungan Santo Sebastianus, dengan Fania Rotana, Laurencia Luciano Hadi dari lingkungan Santo Hilarius, dengan Wesley Suyani. Pengumuman ketiga, Anastasia Cynthia Cunardi dengan Alexander Alvin Utama, keduanya dari lingkungan Santa Bernadette. Alexander Prasetya Wimuni dengan Serafina Sharon, keduanya dari lingkungan Santo Dionysius Agung. Georgius Andi Yukipada dari lingkungan Santo Matius Rasul, dengan Eka Lestari Bisangan. Filibert Esra Joshua Raja dari Paroki Grogol, dengan Sylvia Anggraini. Apabila umat mengetahui adanya halangan dalam rencana pemberkatan perkawinan tersebut, wajib diberitahukan kepada pastor paroki. Sekian pengumuman hari ini. Pengumuman yang lain dapat dibaca pada e-Wartasan seminggu ini. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah merayakan Ekaristi pagi hari ini. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan liturgi, Ibu Diakon, Rektor, Komentator, Putri Sakristi, Putra Mata, PK, Tatip, multimedia, tim keamanan kita, tim dekorasi kita, dan terima kasih untuk orang yang luar biasa yang membuat perayaan Ekaristi ini hikmat dan ampuh. Saya tuh membayangkan kalau umat ikut bernyanyi itu gereja itu ampuh. Maka semoga ke depan semua umat ikut bernyanyi supaya bisa ampuh sekali. Terima kasih untuk PPG yang sudah ambil bagian dari penyelesaian ini. Bapak Ibu, terima kasih. Satu dua hal dengan berbagai macam cara memberikan cinta untuk gereja kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Semoga hal yang baik kita lakukan Tuhan berkati. Sebelum berkat penutup, silakan mengucapkan selamat hari Minggu karena kehidupan yang berlaku. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, karya pelayanan dan pekerjaan, dan kebersamaan bersama keluarga pada hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini Ekaristi sudah selesai. Mari pergi membanggakan Tuhan dengan hidup kita. Amin.